Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi instamil umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena nikmatnya kita bisa hadir di muka bumi ini. Salawat beriringan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita, sang motivator umat manusia, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini untuk menyampaikan materi saya. Materi saya terbagi beberapa hal, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode konsultasi. Yang pertama, metode ceramah. Pengertian metode ceramah. Setiap metode mengajar ada kekurangan dan kelebihan, tetapi yang terpenting sebagai seorang guru adalah metode mengajar manapun yang akan digunakan harus jelas dahulu tujuan yang akan dicapai, bahan yang akan diajarkan, serta jenis kegiatan belajar siswa yang diinginkan. Seperti contoh, suatu guru mengajarkan itu tanpa metode yang jelas, murid-murid itu tidak akan paham apa yang guru jelaskan. Jadi guru itu harus paham metode mengajar, bagaimana muridnya itu, dan cara-cara murid senang untuk belajar. Kalau murid sudah tidak paham dengan metode cara mengajar itu, dan guru tidak tahu pun cara metode mengajar, pasti murid-murid yang lain itu tidak akan paham apa maksud dari guru tersebut. Dan begitupun ceramah. Menurut Abidan Nata, bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan dan penjelasan secara langsung di hadapan peserta didik. Dari situ kita dapat mengambil bahwasanya suatu guru kalau dia memahami bagaimana cara mengajar itu, pasti murid-murid pasti akan paham. Nah, begitu metode ceramah. Dan kita ke metode diskusi. Diskusi dalam aspek bahasa berarti tukar pikiran antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu persoalan. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin yang discussion, yang artinya itu examen. Dari situ kita dapat penjelasan bahwasanya diskusi ini orang bertukar pikiran, membahas suatu masalah dan mencari jalan yang terbaik untuk jalan tengah tersebut. Seperti contoh, kalau seperti mahasiswa mempunyai organisasi, mereka diskusi untuk suatu acara, mencari cara bagaimana jalan terbaik untuk acara tersebut. Begitu setiap seorang diskusi bisa dikatakan diskusi ketika dua orang membahas satu hal atau lebih, atau suatu kelompok membahas suatu permasalahan. Seperti contohnya, seperti para ulama yang mengkaji suatu hadis, mereka berdiskusi bahwa hadis ini baik untuk digunakan dan ini hadis yang betul-betul dari Rasulullah. Nah, begitupun diskusi. Kalau metode konsultasi dalam penyeluruhan agama Islam adalah
Praktek yang melibatkan interaksi langsung antara konselor dan klien, individu atau kelompok yang membutuhkan bimbingan untuk membahas masalah-masalah spiritual. Nah, ini metode konsultasi ini dia itu orang mengkonsultasi. Contoh, kalau dia pergi dokter, Bu, pergi rumah sakit, Bu, saya sakit seperti saya tidak enak makan, saya kalau makan pahit kayak seperti itu. Jadi dia itu berarti dia sedang pergi konsultasi tentang kesehatannya. Kalau seorang konselor itu dia menghadapi klien itu untuk mengkonsultasi suatu masalah, dan seorang konselor harus membantu masalah tersebut, seperti permasalahan yang ada sehari-hari tentang narkoba, minuman keras, seperti itu. Tapi seorang konselor harus menjaga rahasia tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.